Akhirnya ini meeting yang terakhir. Gua harus semangat. Pokoknya gua harus pulang malam ini juga. Andai gue punya sekretaris buat handle kerjaan sama ajudan buat jadi supir juga, mungkin gue nggak akan secapek ini. Ya udahlah, Bismillah aja. Pokoknya hari ini harus lancar. Elena dan calon buah hati gue lagi nunggu pulangnya gue ke rumah. Bismillah, yuk gas. Aduh, pelan-pelan ay, sakit banget bejir. Aduh, angin gunung kok begini banget ya. Aduh. Apa sih? Lemah banget jadi laki-laki. Namanya juga sakit, Nay. Halah, lebay. Kita aja cewek-cewek gak pernah kayak gini kalau lagi sakit. Kenapa sih kalian laki-laki kalau sakit udah kayak sakaratul maut? Ini sih kayaknya butuh dikecup deh biar sembuh. Lagi sakit masih sempat-sempatnya gombal. BTW si Dio mana ya? Ke rumah Asi kayaknya. Tadi sih bawa paket, isinya pakaian-pakaian buat Asi. Emang iya? Iya. Tadinya dia mau belikan Asi HP juga karena dia susah tukeran kabarnya. Duh, kasihan ya, mana ditinggal ibu sama bapaknya. Terus di rumah sendirian pasti. Dia makan dari mana ya? Kalau soal makan sih dia selalu bawain ke sana buat Asi. Duh, kasihan banget lah Mas. Kira-kira Elena butuh ART nggak ya? Kayaknya enggak deh. Lagi pula Asi bukan orang biasa. Elena pasti khawatir soal itu. Maksudnya? Bukan orang biasa gimana sih? Maksudnya nggak ngerti. Kamu tahu dari mana? Enggak. Carla, ini jam berapa? Kamu tuh kenapa sih telat masuk mulu? Udah 5 kali loh sama ini. Kamu tuh ngapain aja sih? Begadang mulu kamu ya? Maaf Bu, saya gak bergadang. Bu. Halah, alasan kamu ya. Belakangan ini kamu kurang disiplin. Carla, kamu jabatan kamu tuh di sini sekretaris saya loh. Kamu orang kepercayaan saya. Saya tuh bayar kamu biar kamu konsisten dan disiplin. Ngerti gak? Kembali ke ruangan kamu. Sekali lagi kamu begini, saya gak akan segan-segan pecat dan tendang kamu keluar dari sini. Iya Bu, maaf Bu. Saya tidak akan mengulanginya lagi. Hus, pergi sana. Pagi-pagi udah naikin tensi aja. Saya pecat makan angin kamu nanti. Kira-kira kalau aku minta tolong, kamu mau nggak? Iya. Minta tolong apa kamu? Kamu ke toko ponsel, belikan Asi HP, hitung-hitung buat bantu dia juga tukeran kabar sama Asi. Setelah kamu beli ponsel, kamu beli seluruh bahan makanan apapun jenisnya ya. Bawakan itu semua untuk Asi. Di kartu ini ada 10 juta. PIN-nya 9 semua.
Oke mas, aku berangkat ya. Iya, hati-hati ya sayang. Terima kasih Pak, senang bisa bekerja sama dengan Anda. Baik, sama-sama Pak. Saya juga terima kasih loh sama Pak Devan. Sudah mau invest di perusahaan kami. Jika Pak Devan butuh apa-apa, kabari kami ya Pak. Kami siap bantu. Oh, baik Pak. Senang bisa saling berkontribusi dengan Anda. Baik-baik. Bos emang pinter buat ngehancurin perusahaan Ahmad Jaya Group. Perlahan dan pasti tepat sasaran. Wah, capek banget. Lembur hari ini gila banget. Lapar, capek, nyari makan tapi mandi dulu gak sih biar seger? Dek, ini sudah malam. Udah yuk mainnya. Besok kan kamu harus KKN ke Bandung. Iya kak, Silvi bentar lagi juga udah kok ini. Kak, nanti pagi aku bagi ongkos ya kak buat berangkat KKN. Kakak gak punya lebih, Dek. Kakak kasih 3 juta aja gak apa-apa ya. Soalnya kakak lagi nabung buat bayar biaya pengobatan ibu di rumah sakit. Dek, totalnya jadi 150.000 ya. Buset, mahal banget pak. Loh, ya iya mahal. Ini dagingnya pakai daging sapi premium. Mau naik haji kali? Loh, kok ngegas dek? Mampu ya bayar? Nggak mampu ya udah skip. Bungkusin saya 2 pak. Punya dia sekalian saya yang bayar. Pak Devan? Loh, Carla kan? Ya ampun, saya kira siapa? Bapak kok ada di sini? Iya, saya udah pulang dari Surabaya. Ini baru nyampe. Sekalian mau beli lauk untuk saya dan istri saya. Oh alah, iya pak. Pak Devan perhatian banget ya sama istrinya. Kapan aku ketemu laki-laki kayak Pak Devan? Mas, iki satene udah jadi. Oh alah, cepet ya. Carla, kamu mau bareng sama saya? Enggak pak, saya bisa jalan kok. Ah, udah ayo sekalian satu arah kan? Enggak apa-apa emang pak. Iya, gak apa-apa. Biar sekalian aja. Gimana keadaan suami kamu itu si Ahmad? Udah mas, nggak usah dibahas dia mah. Yang penting malam ini aku sama kamu. Soalnya aku izin ke dia meeting keluar kota. Jadi kita bisa quality time. Ayo mas, tidur. Udah malam ini. Masa mau langsung tidur sih? Tapi aku belum ngantuk lah. Pengen nakalin kamu dulu. Coba aja kalau emang bisa.
sih kakak? Udah malam loh, belum balik juga sih. Lagian aneh banget ah. Motor ada juga, bukannya pakai motor malah jalan kaki. Makasih ya Pak Devan, sudah mau antar saya sampai depan rumah. Iya, santai aja Carla. Lagi pula satu arah juga kan. Ini saya tinggal lurus aja dari sini. Nanti juga nyampe. Pak Devan gak mau mampir dulu? Oh, enggak Carla. Makasih ya, saya mau langsung pulang aja. Soalnya istri saya pasti sudah nunggu. Sumpah, beruntung banget Mbak Elena punya suami yang modelnya kayak Pak Devan gini. Pasti Bu Elena diprioritaskan banget. Saya pamit ya. Baik Pak, terima kasih banyak Pak Devan. Hati-hati di jalan. Kak, itu siapa? Itu Pak Devan, di perusahaan tempat kakak kerja. Dia bosnya, menggantikan peran Bu Elena. Pak Devan adalah bos perusahaan Ahmad Jaya Group. Tapi di perusahaan Ahmad Jaya Group, walaupun Pak Devan bos yang menghandle seluruhnya, tetap aja Pak Devan di bawah naungan Bapak Ahmadnya sendiri. Pak Ahmad siapa emang kak? Pak Ahmad tuh, dia suaminya Bu Sulastri, ayahnya Bu Elena. Berarti Pak Ahmad tuh bisa disebut bos besarnya ya kak? Walaupun Pak Devan juga bos. Nah itu kamu tahu. Kakak nggak kepincut emang sama Pak Devan. Ganteng loh kak. Suami orang deh, astagfirullah. Ayo masuk ah, udah malam. Lastri, langkah seperti apa yang ingin kamu ambil untuk pertama kalinya? Langkah yang akan aku ambil untuk pertama cukup mudah. Aku ingin menyingkirkan satu wadah yang berpotensi sangat besar jika banyak orang yang tahu isi dari wadah itu. Siapa wadah yang kamu anggap pemicu kegagalan rencana kita itu? Sekretarisku. Carla? Ya, dia orangnya. Katakan, kenapa Carla menjadi wadah pemicu yang pertama? Carla itu satu-satunya orang yang aku curigai. Beberapa minggu ini, aku sudah menaruh kewaspadaan terhadapnya. Potensi yang kamu bicarakan lumayan masuk akal. Jika untuk was-was itu lebih baik. Kita tidak tahu apa yang akan datang besok ataupun lusa. Semua tidak ada perhitungannya di kalender. Lalu apa rencanamu selanjutnya? Aku harus mencari berkas-berkas penting perusahaan yang selama ini Elena simpan. Membalikan atas namanya saja sudah jalan yang terbaik untuk menguasai seluruh harta kekayaan Ahmad Jaya Group. Jika rencanaku membalikan atas nama perusahaan dari yang Ahmad menjadi Sulastri itu berhasil, seluruh aset Ahmad Jaya Group dan seluruh aset Ahmad Jaya Hotelnya pun akan jatuh ke tanganku. Sulastri. Oke, aku temani kamu main ya. Jika semuanya berhasil berjalan dengan mulus, aku akan bisa dengan si tua bangka Ahmad itu. Dan aku akan menikah denganmu, Mas Fahmi. Actually. Ih, Naila, lu di mana sih? Apa jangan-jangan lu nginep lagi sama Bang Robi? Pagi Fatimah. Iya Bu Elena, pagi juga. Naila belum pulang ya dari kemarin. Iya nih Bu. Udah biarin aja. Paling juga nemenin Robi. Kan si Robi lagi sakit. Iya kali Bu. Terserah lah. Bu, Fatimah masakin sarapan ya. Iya Gi, sekalian buat Devan juga ya. Sekalian bangunin Fat Devannya. Oke Bu, siap.
Kak, Silvi berangkat dulu ya. Iya, kamu hati-hati ya, Dek. Nanti kabari kakak ya kalau udah sampai. Oke, bye-bye Kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Carla, kamu tahu apa tujuan saya panggil kamu ke sini? Apa ya, Bu? Saya nggak tahu. Laporan kemarin kamu sudah beres kan? Astaga, lupa, Bu. Oh, lupa ya? Lupa, apa nggak dikerjain? Bu, Pasti nggak dikerjain kan? dikerjain kok, Bu. Cuma saya lupa nggak bawa. Ibu gak bilang soalnya. Harusnya bilang, mungkin saya bawa laporannya. Bodoh, harusnya bawa saja. Inisiatif dong. Masa harus saya suapin terus? Kamu udah 4 tahun loh kerja sama saya. Kok bodoh? Kayak anak bego. Kemarin telat, besok apaan ya kira-kira? Maaf, Bu. Saya ambil dulu ya, Bu. Gimana? Gak usah, tunggu kamu di sini. Saya mau telepon Devan. Saya udah nggak bisa pakai Carla lagi buat jadi sekretaris saya, Dev. Saya minta laporan yang kemarin, tapi dia nggak bawa. Harusnya inisiatif bawa. Masa saya harus bilang dulu? Tapi saya udah tawarin juga buat saya ambilkan laporan itu di rumah. Abisnya Bu Sulastri cuma perintah saya buat kesini, tanpa bilang harus bawa apapun. Jadi saya ngiranya cuma panggilan biasa. Ya kamu harusnya inisiatif dong, bukannya pelangap-pelongo. Tapi kan saya nggak tahu, Bu. Kenapa saya disalahin terus sih, Bu? Loh, emang kamu salah? Kok nggak berkaca? Nggak punya kaca apa gimana? Tapi kan saya nggak tahu, Bu. Ibu ngerti gak sih? Makanya, lain kali ibu tuh kalau mau apa-apa tuh bilang. Udah berani ngebantah saya kamu ya? Kamu harusnya sadar diri dong. Kok malah nggak mau salah sih? Mah, cukup. Kalau begitu, Carla saya pecat dari jabatan sekretarisnya Mama. Nah, gitu dong. Akhirnya, satu sudah kuselesaikan. Tinggal tahap selanjutnya. Carla, kamu bisa berhenti kerja jadi sekretaris Bu Lastri. Ikut sama saya jadi sekretaris saya. Kebetulan saya butuh sekretaris. Ayo pergi. Nggak bisa gitu. Kan kamu udah dipecat. Kok malah diangkat lagi sih, Devan? Kamu gimana sih? Di sini saya atasannya. Jadi saya bebas melakukan apapun sesuai kehendak saya. Carla, ayo pergi ikut saya. Carla, awas kamu ya. Kamu akan tahu akibatnya. Carla, kamu sekarang jadi sekretaris saya ya. Tapi Pak, Kerja tuh yang terpenting lingkungan. Percuma gaji besar kalau lingkungannya bikin gak nyaman. Buat apa? iya Pak. Belakangan ini saya sering melihat Bu Sulastri marah-marah di grup pribadi keluarga Ahmad. Bicara soal kinerja kamu yang semakin menurun. Memangnya kamu ini ada apa, Carla? Ada sesuatu, Pak, yang saya gak berani bilang ke siapapun. Mungkin ini berpengaruh juga ke kinerja saya di kantor. Begitu ya? Ya udah, ayo kita cari tempat buat ngobrol. Boleh, Pak. Ayo. Carla, ayo masuk. Jangan sungkan, ini villa milik saya. Baik, Pak. Tapi apa nggak merepotkan, Pak?
Ya, aman. Ayo. Dimas, hari ini kita ke hotel ya. Saya mau ngecek ke sana dulu. Sudah lama juga saya nggak ke sana. Baik, Pak. Ayo. Saya baru tahu kalau ibu kamu sakit. Sudah berapa lama beliau dirawat? Sudah sebulan lebih, Pak. Kenapa kamu nggak bilang biar gak jadi begini? Gimana, Pak, caranya? Saya benar saja masih tetap salah di mata Bu Lastri. Apalagi kalau saya salah, mungkin di matanya saya ini hanya sampah. Pantas aja. Berarti selama ini kamu memikul semuanya ya? Sabar ya, Carla. Besok kamu udah bisa mulai kerja. Baik, Pak. Terima kasih, Pak Devan. Iya, santai aja. Selama ini aku kira Pak Devan orang yang dingin. Ternyata beliau hanya tegas saat bekerja. Sifat hangatnya membuat siapapun bisa jadi aman dan nyaman jika di dekatnya. Mari, saya antar kamu pulang. Gak usah, Pak. Saya bisa sendiri. Betul. Oke, kalau begitu. Iya, Seno, ada apa? Bos, target berada di villa. Mereka berdua. Oh, baik, oke. Pantau terus pergerakannya ya, Seno. Ingat, apapun kondisinya, kamu harus mencari momen untuk bahan bukti yang bisa direkayasa. Baik, bos. Tumben Sulastri. Ada apa ini? Devan menjadikan Carla sekretaris pribadinya, padahal sudah dipecat. Kita main pelan-pelan. Rumah tangga adalah titik lemah laki-laki. Kita mulai dari Elena. Ini ulah siapa? Dimas! Siapa yang berani masuk ke ruangan khusus saya istirahat? Jawab! Besok kamu harus rapi ya. Dan jangan lupa, besok jam 8 pagi kamu tunggu depan kantor. Nanti saya jemput. Saya ada meeting soalnya di luar. Siap-siap, Pak. Saya usahakan besok. Oke. Atas nama Carla ya? Oh, iya, Mas. Mari Kak. Pak, saya jalan dulu ya. Gak mau tahu. Panggil seluruh staf. Menghadap ke saya sekarang. Cepat. Nggih, Pak. Jawab. Siapa yang berani kasih izin
buat masuk ke ruangan saya? Jawab! Kenapa kalian diam aja? Gak punya mulut ya? Dian, jawab pertanyaan saya. Rosita, jawab. Angel, kamu tahu? Baiklah, kalian tidak ada yang mau mengaku. Saya akan lihat rekaman CCTV-nya. Siapa yang masuk ke ruangan saya? Dimas, ambilkan rekamannya. Lalu putar sekarang. Tunggu Pak, semalam yang pakai ruangan Bapak Ibu Sulastri. Beliau istirahat 1 malam. Cuma saya lupa mengeceknya kembali Pak. Saya minta maaf. Nah, dari tadi ke jawab. Kalau ditanya tuh, ya jawab. Bukannya malah diem aja kayak kambing conge. Kembali bekerja. Kalau sampai keulang lagi seperti ini, saya pecat kalian. Berapa Mas totalnya? Nggak usah kak, udah dibayar sama pacarnya tadi. Bukan Mas, dia bukan pacar saya. Oh alah, tak kira pacarnya loh. Abis cocok. Si kakaknya cantik, si masnya juga ganteng. Enggak Mas, bukan. Itu atasan saya, udah punya istri juga. Oh begitu, tapi cocok. Ya udah tuh, makasih ya kak. Saya jalan dulu. Iya Mas. Emang secocok itu ya? Bos, aman dan terkendali. Saya sudah menemukan rumahnya Carla. Kerja bagus Andri. Oh iya, saya hampir lupa. Kamu kabari Seno ya. Bilang ke dia, pasang pengintainya. Baik bos. Good boy. Apaan sih orang ini temperamental banget? Besok kamu harus rapi ya. Dan jangan lupa, besok jam 8 pagi kamu tunggu depan kantor. Nanti saya jemput. Saya ada meeting soalnya di luar. Aku gak boleh ngecewain Pak Devan saat meeting nanti. Aku harus bisa bawa ibu pulang ke rumah. Ibu harus sehat. Bu, tunggu aku ya. Aku akan lunasin semua tunggakan rumah sakitnya. Dasar mesum. Kau siapa? Kau bisa masuk? Salah paham. Ini cuma salah paham. Tunanganku namanya Rina Wijaya. Dia bilang ada di kamar 1106. Ini bukan kamar 1106. Ini kamar Carla, 09. saya di depan rumah kamu. Meetingnya dibatalkan besok pagi. Kliennya minta malam ini juga. Kamu bisa temani saya? Aduh, dadakan banget lagi. Halo bos, selamat malam, ada apa? Malam juga Adita. Gimana rencanamu? Beres bos, saya sudah menjalankannya malam ini bos. Kau sangat jenius. Jangan lupa momen buktinya ya. Aman permisi. Bos, mereka sudah sampai. Saya tutup dulu Wah, mereka pebisnis yang sangat gerak cepat ya. Baiklah, selamat bersenang-senang, Dipta.
Permisi, Pak Dipta. Permisi. Oh, iya. Pak Devan ya? Masuk saja. Jangan malu-malu begitu. Santai saja. Wah, suatu kebanggaan bisa bertemu Pak Devan ini. Pak Dipta terlalu berlebihan. Santai saja. Santai dulu saja ya, sebelum membahas saham yang akan kita sepakati malam ini. Oh, iya. Duduk dulu. Saya sudah siapkan minuman termahal di sini, khusus untuk kalian berdua. Duduk dulu ya. Membahas tentang tutorial caranya bernafas. Itu ada yang komen di video YouTube saya, Bang, tutorial caranya bernafas. Mungkin yang komen itu Suami kamu kemana? Mas Devan, dia lagi meeting dadakan mah di luar. Pasti sama si Carla. Mama tahu dari mana? Gak penting mama tahu dari mana dan dari siapa. Intinya si Carla itu diangkat jadi sekretarisnya suami kamu. Ya mah, betul. Mas Devan juga udah bilang ke aku, Mama pecat Carla kan? Jadi Mas Devan lihat potensi Carla bagus di perusahaan kita, makanya dia rekrut balik. Aku juga tahu kinerja dan latarnya Carla gimana aja. Dia bagus mah, jadi sayang aja kalau dibuang. Mama gak peduli. Intinya kamu harus hati-hati. Zaman sekarang banyak rumah tangga yang hancur gara-gara perselingkuhan. Fahmi. Wah, Robi. Lama tak berjumpa ya. Brengsek, ngapain lu di sini? Sedang mengantar Nyonya Sulastri. Bu Sulastri. Jangan macem-macem lu sama bos gua. Pergi gak lu? Jangan nunggu gua pukul dulu baru lu pergi. Robi, anjingnya Elena, makin galak ya. Pergi! Saya cuma kerja jadi supir pribadinya Lastri. Apakah salah? Supir pribadi Pak Ahmad sama Bu Lastri cuma Dimas. Pergi gak lu? Kalau sampai Pak Ahmad tahu, gue yakin nyawa lu pulang lebih dulu. Cup. Penasaran deh, sehebat apa sih anjing kesayangannya Elena? Untuk harga sebetulnya tidak begitu tinggi untuk Pak Devan yang terhormat. Saya selaku tangan kanan Bu Kristal, saya jujur saja ya. Sebelum saya kesini bertemu Pak Devan, saya sudah disampaikan pesan dari beliau. Beliau meminta untuk memberi harga miring untuk Pak Devan, terbaik pokoknya. Wah, terima kasih Bu Kristal. Hei, diminum dulu lah itu. Cemana pula kalian? Saya sudah bayar mahal. Kalau kalian nggak minum, saya jadi rugi ya. Diminum dulu lah. Iya, siap. Nah, begitu. Ya sudah, sekarang kita lanjut bahas ya. Untuk harga total keseluruhannya 1 poin saja ya. 120 juta untuk seluruhnya. Tinggal terima beres saja, Bos. 120 juta ya. Hei, Pak Devan, kenapa ini? Saya nggak apa-apa, hanya sedikit pusing. Aduh, ini mah harus dibawa ke rumah sakit. Aduh, macam mana ini? Hei, jangan melamun begitu. Bantu dulu angkat Pak Devan, saya tidak kuat. Bawa saja Pak Devan ke kamar. Sepertinya terlalu capek ini bekerja. Bawa dulu ayo. Butuh sekali istirahat ini.
Fahmi, lepasin gua. Brengsek. Duel sini sama gua kalau lu laki. Saya pengen sedikit cerita. Robby, apa kamu ingat soal Erik? 4 bulan yang lalu. Erik? Ya, laki-laki yang dijodohkan oleh Lastri untuk menjadi suaminya Elena. Kalau kau ingat, aku akan sedikit bercerita. Robby, sang anjing setia Elena, berhasil membuatku terpojok dan berhasil menggagalkan semua rencanaku untuk menjadikan Elena istri sahnya Erik. Kau berhasil membuat Lastri di penjara dan kau pun berhasil membuat Erik terjerat. Kau ingat? Polisi yang bicara bersamamu soal ingin menangkap Erik. Itu adalah polisi bayaranku. Mereka aku bayar untuk membawa Erik supaya tidak dipenjara. Dan Lastri pun bebas karena dia dukung Elena menikah dengan Devan. Semua itu rencana Lastri. Kau tahu? Upayamu menggagalkan rencanaku dan menjebloskan Erik ke penjara itu semua sia-sia. Apa maksud semuanya? Lepasin gua, brengsek. Aku akan membocorkan semuanya. Lastri sudah menjalankan hubungan gelap bersamaku selama 10 tahun. Kami berdua ingin merebut semuanya dari Ahmad. Rencana demi rencana sudah kususun dari lama. Brengsek, lepasin gua. Permainan kita belum selesai. Kami pulang dulu ya. Kamu yang nyenyak tidurnya. Besok akan kesini lagi. Fahmi, gua janji, begitu gua bebas, gua matiin lu anjing. Pak Devan udah bangun? Sarapan dulu nih Pak. Baiklah, setelah sarapan kita pulang ya. Carla, soal semalam, saya benar-benar tidak ingat apa yang terjadi setelah minum itu. Yang saya ingat cuma kepala saya tiba-tiba pusing, lalu semuanya gelap. Semalam Pak Devan seperti orang kecapean, lalu langsung tidur. Saya dan Pak Dipta memindahkan Pak Devan ke kamar. Kalau pembahasan sahamnya bagaimana? Pak Devan belum menyepakati apapun. Pak Dipta hanya baru saja mengatakan harga jualnya. Ada yang janggal. Kenapa kepalaku bisa seberat itu? Dan kenapa aku sama sekali tidak mengingat apapun setelah minum? Sudahlah, kita pulang dulu. Baik Pak.
ada yang bisa... Gak usah, kamu boleh pergi. Bos, semua beres sesuai rencana. Pertunjukan baru saja dimulai. Kerja bagus, Pradipta. Kau memang anak buahnya si Kristal yang paling bisa diandalkan. Tenang saja, bos. Foto editan itu sudah sampai ke Elena. Saya yakin perempuan mana yang tidak langsung percaya kalau melihat suaminya tidur satu ranjang dengan wanita lain. Betul tidak, bos? Selangkah lagi, semua kekayaan Ahmad jatuh ke tangan kita. Betul sekali. Setelah keluarga mereka saling menghancurkan, kita tinggal mengambil semuanya. Tapi jangan lengah. Masih ada satu orang yang mengganggu semua rencana kita. Robi. Hah? Robi? Alamak. Bos tidak usah khawatir begitu. Saya sudah puluhan kali juara Muay Thai. Kalau cuman orang yang mengandalkan bela diri jalanan, saya bereskan dengan mudah. Jangan terlalu percaya diri. Justru orang seperti dia yang paling berbahaya. Pak, terima kasih ya. Iya, hari ini kamu istirahat dulu. Anggap saja cuti. Besok baru masuk kerja. Oke, Pak. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun Carla. Selamat ulang tahun. Adek jangan khawatir ya. Ibu Fuji pasti sembuh kok. Berdoa aja ya. Selamat ulang tahun anak ibu. Maaf ya nak, ibu belum bisa memberi hadiah apa-apa. Yang ibu punya hanya doa. Semoga kamu sehat selalu, panjang umur, dan bahagia. Jadi yang bereskan seluruh administrasi dan perawatan ibu di rumah sakit itu seorang pria. Dia meminta rumah sakit untuk memberikan perawatan terbaik untuk ibu. Semua administrasinya, semua biayanya sudah dibereskan. Ya ampun, siapa pria itu, Bu? Aku pasti balas kebaikannya dia. Namanya Devan. Hah? Devan? Jika memang betul Devan yang ibu maksud itu atasanku. Carla, kenapa kamu melamun? Pergi ganti baju dulu, Gi. Sepertinya kamu lembur hingga pagi hari begini. Iya, Bu. Bu, nanti ibu lihat sendiri ya. Pria yang bernama Devan yang ibu maksud itu. Elena, ada apa ini? Kenapa koperku ada di luar? Pura-pura tidak tahu. Lihat saja WhatsApp kamu. Ini nggak mungkin. Masih mau menyangkal. Semua pria yang ketahuan pasti bilangnya dijebak.
Kalau nggak dijebak, ya hilaf. Kalau bukan hilaf, ya paling cuma teman. Alasannya selalu sama. Aku benar-benar tidak melakukan hal seperti itu. Aku sudah kasih kamu kepercayaan. Aku izinkan Carla menjadi sekretarismu. Tapi ternyata kepercayaanku yang kamu hancurkan. Enggak, Elena. Kamu harus dengarkan aku dulu. Mas, aku tidak peduli apa penjelasanmu. Yang aku lihat, suamiku semalaman berada satu kamar dengan perempuan lain. Dan itu sudah cukup menghancurkan semuanya. Mulai hari ini, kita pisah rumah dulu. Aku butuh waktu. Pergilah sebelum aku semakin membencimu. Angel, kenapa muka ditekuk begitu? Ali sampai turun. Kesel gua, Om itu kesini lagi, pakai ruangan Pak Ahmad lagi. Kemarin kita udah kena tegur sama Pak Ahmad. Guys, sebenarnya gue sih udah nahan kesel banget. Gimana kalau kita kasih tahu aja ke Pak Ahmad kalau Bu Sulastri selingkuh? Tapi kita butuh bukti yang banyak buat melakukan rencana itu, iya kan? Nah, iya. Kalau kita asal gerak, imbasnya ke kita bertiga. Gue punya ide. Kalian mau tahu? Bagus. Apa itu? Katakan. Ada benernya. Kalau kita kumpulkan buktinya dulu, lalu kita cari tahu apa maksud dari om-om itu kesini mulu. Apakah ada rencana di balik motif om-om itu? Sudah bos. Bos terlalu meremehkan saya. Pertanyaan saya simpel. Di mana tempat bos sekap si Robi itu? Memang kau ingin buat apa? Sudahlah bos. Pokoknya sama bogem dia punya wajah. Tunggu apa lagi? Cepat kasih tahu di mana tempat itu. Baiklah, kau pergi saja. Nanti ku beri lokasinya ke kontak kamu. Saya pergi dulu ya. Oke, semoga harimu beruntung. Pradipta, ajudan elitnya Kristal, si wanita jalang, mata duitan, ikut campur urusanku. Tapi gak apa-apa, kebetulan aku perlu banyak anjing peliharaan. Dipta, kau jangan sampai menyesal ya. Robi bukan orang yang bisa diremehkan. Kemarin, aku hanya hoki bisa membuatnya babak belur. Andri, kamu bisa tidak ke rumah kosong tempat Robi disekap? Bisa bos. Ada apa ya? Lepaskan seluruh borgolnya ya. Oh, oke bos, baik. Kasih tahu gua. Siapa lo? Bang, tunggu dulu bang. Saya disuruh Pak Devan buat jemput Pak Robi di sini. Lu siapanya Devan emang? Saya pengawal barunya Devan. Saya pengawal barunya Devan. Lu pikir gue percaya? Sudah. Bising kali. Ada apa ini?
Ini benar-benar janggal. Kenapa ada foto aku bermesraan dengan sekretarisku sendiri? Dan yang lebih janggal lagi, kenapa Pak Dipta seperti memaksaku untuk meminum minuman itu? Hei, diminum dulu lah itu. Cemana pula kalian? Saya sudah bayar mahal. Kalau kalian nggak minum, saya jadi rugi ya. Diminum dulu lah. Iya, siap. Nah, begitu. Ya sudah, sekarang kita lanjut bahas ya. Pradipta, kau pantas untuk kucurigai. Pak, bisa ke rumah saya dulu nggak? Ada hal penting yang mau saya bicarakan. Oh, iya. Tunggu sebentar ya. Saya ke sana. Ibu Fuji, Nak Devan, kemari nak. Ternyata benar. Devan yang ibu maksud adalah atasanku. Carla, kenapa diam saja? Sambut Devan, ajak dia masuk dong. Iya Bu. Pak Devan, ayo masuk. iya, ayo silakan. Oh, jadi ini yang namanya Robby. Model kayak gini, kenapa Bos Fahmi takut? Siapa lu? Kenalin, aku Pradipta. Saya kesini tidak mau banyak basa-basi, saya mau pukul kamu punya wajah. Ya, brengsek. Devan, apa kabar kamu? Bu Fuji, saya baik-baik aja. Harusnya saya yang bertanya. Bagaimana dengan ibu? Kalau bukan karena kamu, mungkin saya nggak akan ada di sini dan bertemu kamu. Alhamdulillah Bu. Terima kasih sama yang maha kuasa ya Bu. Jangan sama saya. Saya hanya perantaranya. Nah Devan, ini Carla anak saya. Oh, iya Bu. Saya kenal kok. Wah, kalian sudah saling mengenal ya? Iya Bu. Carla ini sekretaris saya. Ya ampun, kok ibu baru tahu? Kenapa peran kalian berdua hanya sekedar bos dan karyawan? Kenapa bukan pasangan aja ya? Iya, kebetulan saya emang ingin mengajak Carla keluar rumah, berbincang sedikit soal pekerjaan. Boleh, sana. Ibu nggak melarang ya? Baiklah, kalau begitu saya jalan keluar dulu ya Bu sama Carla. Iya, hati-hati ya. Pak Devan, ada apa ngajak saya ke sini? Saya mau bicara soal ini. Wah, gak bener ini Pak. Saya aja tidur di sofa malam itu. Justru saya curiga ada yang janggal di pertemuan kita dengan Pradipta itu. Jelas foto itu editan Pak. Wah, gak bener ini Pak. Saya sekarang diusir sama Elena. Saya dihina istri saya sendiri gara-gara foto ini. Pertanyaannya, Bu Lastri tahu dari mana kalau kita meeting bareng Pradipta? Wah, kebetulan banget ada si pelakornya. Dasar wanita kurang diuntung. Menggunakan paras cantiknya untuk merebut suami orang. Carla,
Kamu udah kurang ajar banget. Mulai sekarang, kamu saya pecat. Perusahaan sudah cabut nama Devan sebagai atasan. Mas, saya menyesal nikah sama kamu. Kamu gak ada terima kasihnya. Dasar laki-laki miskin. Kamu, kalau gak nikah sama aku, statusmu itu hanya laki-laki kampung yang miskin segalanya. Kamu bisa angkat kaki dari rumah. Semua aset dan keuangan yang tersalur ke kamu sudah aku putus, dan kamu bisa pergi. Ambil semua yang sudah kamu miliki. Rumah, mobil, bahkan kafe. Itu semua punya kamu sekarang. Aku gak butuh sosok suami yang gila bermain wanita. Mas, aku mau pisah. Besok aku urus surat cerainya. Jalani hidup kita masing-masing setelah bercerai. Elena, kasih kesempatan aku buat buktiin kalau aku ini dijebak. Aku nggak bohong. Ini semua aneh. Ini semua nggak benar. Inilah akibat berani main-main sama gua. Sekarang gua tanya satu-satu. Yang jawab pertanyaan gua dengan jujur, kalian aman. Kalau sampai ada yang bohong, bahkan bersilat lidah, satu kuku kalian berdua gua patahin. Kalau gak mau jujur, satu jari kalian berdua gua potong. Pertanyaannya simple. Kita mulai dari tukang ojek samaran ini. Apa tujuan lu bebasin borgol gua di sini? Bang, saya disuruh bos saya pakai nama. Saya disuruh bos saya, Bos Fahmi namanya, disuruh buka borgol sampean Robi di sini. Dia gak bilang apa-apa selain perintah buka borgolnya aja. Udah, segitu doang. Segitu doang. Iya, segitu doang. Gua diikat di sini aja gara-gara bos brengsek lu itu. Kasih tahu gua, apa maksud bos lu sekap gua di sini? Jawab. Bos Fahmi punya rencana buat singkirin ajudan elit Ahmad, yaitu Bang Robi. Karena dianggap mengganggu rencananya. Apa rencananya? Apa rencananya? Apa rencananya? Ingin membunuh Ahmad, sekaligus mengambil seluruh harta kekayaannya Ahmad, dan beliau akan membawa Elena beserta menikah dengan Bu Sulastri. Terus kasih tahu gue semuanya ya. Gue jamin nyawa lu. Kasih tahu gue semuanya. Ayo, apa? Katakan semua rencananya. Diam. Kalau dari rencana hanya itu, harta, tahta, dan keluarga. Kalau rencana yang lain saya nggak tahu, Bang. Hanya itu. Saya udah gak tahu harus berbuat apa. Semua rasanya udah di penghujung jalan. Pak Devan harus sabar.
Pasti ada jalannya, Pak. Jangan terlalu dipikirin. Jalan seperti apa lagi yang harus saya ambil? Kan kamu tadi lihat sendiri, semua omongan Elena dan ibunya seperti apa aja. Jika semua orang dan seisi dunia menyalahkan Pak Devan, bahkan tidak percaya dengan Pak Devan, saya salah satu orang yang percaya Pak Devan. Toh kita nggak melakukan apa-apa. Kita buktiin bareng-bareng ya Pak, semua fitnahan ini. Oke, dengan senang hati nak, Mama akan atur semuanya. Akhirnya, hari yang kutunggu-tunggu sudah tiba. Penantianku akan terbayar semuanya. Aku menang. Terima kasih Bang Robi. Menyesal sangat aku Bang, sudah beraninya menyentuh abang ini. Sumpah demi Tuhan saya minta maaf sekali Bang. Saya menyesal sangat. Saya menyesal Bang, sakit kali Bang. Aduh. Alay. Jawab, siapa lu sebenarnya? Apa tujuan lu? Saya ajudan elit Bu Kristal Handayani. Saya dibayar oleh Fahmi untuk rencananya. Kasih saya kejujuran. Semua motif Fahmi yang lu tahu. Pasti saya bocorkan semuanya. Yang pertama, si bodoh Fahmi itu suruh saya melakukan satu kejahatan kepada suami Elena, Devan. Katakan, apa yang lu perbuat ke Devan? Kalau sampai lu gak jujur, gua matiin lu. Iya Rob, tunggu saya bentar. Saya belum selesai jelaskan. Kisi-kisinya aja. Saya melakukan fitnah kepada suami Elena, tujuannya supaya Devan bercerai dengan Elena. Lalu Sulastri bisa memujuk Elena supaya harta kekayaan semua milik Ahmad jatuh ke tangan Sulastri. Dan Sulastri nanti pergi bersama Fahmi. Rencana ini dioper ke saya dengan harga bayaran besar. Cemana saya bisa tolak? 10 kali lipat dari saya punya gaji. Dalam bentuk apa fitnah itu? Saya menaruh beberapa kamera di hotel tempat kita bertemu semalam. Lalu saya campuri minuman Devan dengan serbuk obat bius. Lalu Devan pergi tidur tak sadarkan diri. Setelah itu pagi sekitar jam 2, saya potret Carla yang tertidur di sofa ruang tamu, dan saya potret Devan yang tertidur di kamar. Dan saya edit kedua foto mereka pakai AI. Seolah Devan bermesraan dengan sekretarisnya Carla. Kalian berdua mau aman? Tentu saja, saya pasti berpihak ke kamu, Rob. Saya ikut Bang Robi. Saya mau bantu Bang Robi pokoknya. Bagus. Kita bergerak malam hari ya. Mana tahu mata-mata Fahmi masih ada di sekitar sini. Aduh, si Rosita lama banget sih nyimpen rekaman doang. Lama banget. Ya sabar PA, rekamannya bukan satu doang. Semua terekam jelas, bahkan suara mereka pun kedengar. Jika kita lapor polisi, dan polisi ngecek sendiri bukti ini sudah cukup. Soalnya, ada suatu rencana yang berbau kejahatan dari si om-om simpenan Bulastri itu.
Kasihan Pak Ahmad. Gak bisa dibiarin ini. Kita harus cepet kasih tahu bukti ini ke Pak Ahmadnya sendiri. Mulai besok kita kasih secara terang-terangan. Setuju. Teruntuk kamu, wanita hebat yang ku kenal. Maaf jika menurutmu aku salah, dan menurutmu aku ini hina di mata keluargamu. Aku minta maaf jika aku gagal menjadi suami sekaligus ayah dari anak-anak kita. Benar kata kamu berhak bahagia dengan laki-laki yang tidak gila dengan wanita. Di masa depan nanti, kalau anak itu sudah lahir, jika perempuan, beri dia nama Bulan ya. Jika dia laki-laki, beri nama dia Bintang. Kelak, kamu akan tahu maksudku memberi nama itu. Sehat selalu, rumahku. Elena, perpisahan ini kamu yang mau. Kamu dibutakan ibumu sendiri. Kamu hina aku. Kamu rendahkan aku. Kamu gak anggap aku sebagai suami kamu. Dan kamu malah lebih percaya omong kosong mama kamu sendiri. Jangan salahkan aku ya. Sebelum aku pergi dari tempat ini, aku mau tuntaskan kesalahpahaman ini. Jangan harap aku mau balik lagi karena kamu tahu kebenarannya nanti. Aku berjanji, jika masalah ini selesai, aku akan pergi jauh dari sini. Aku akan gali satu persatu. Yang pertama aku akan sapu, mulai dari Hotel Pak Ahmad lebih dulu. Malam ini kalian berdua ikut gue pulang ke rumah. Kalau sampai ada yang macem-macem, mau kabur, bahkan jadi pengkhianat, gue gak akan manusiawi lagi. Bos, Andri dan Dipta gak bisa dipercaya lagi. Mereka kerjasama dengan Robi. Bau-bau serangan balik ya. Oke, terima kasih Seno. Pantau terus ya. Rob, apa rencana kita? Konflik ini gue rasa dua cabang, namun menjadi satu semesta, harta dan keluarga. Dipta, dengerin gue baik-baik. Lu menjatuhkan Devan dengan cara memfitnahnya. Bahkan bukti palsu itu sudah sampai ke tangan Elena kan? Saya yakin hubungan rumah tangga Devan dan Elena retak. Saya tidak tahu gimana kabarnya mereka berdua. Aduh, saya sudah yakin pasti mereka bercerai rumah tangga. Belum tentu. Misi pertama kita, amankan bukti-buktinya lebih dulu. Mentahan hasil potret yang sebelum lu edit pakai AI itu masih ada kan? Oh, masih Rob, kau tenang saja. Bahkan kameranya pun masih ada di sana. Saya lupa tidak bereskan. Bagus, ini bukti bentuk media buat sadarin Elena. Tolong amankan ya. Mentahan potretnya, hasil edit potretnya, dan kameranya. Oke, dimengerti.
Bagus. Andri, lu cukup sebagai bukti media saksi mata seluruh kebusukan Fahmi ya. Lu senjata gua buat jeblosin Fahmi, Sulastri, dan Erik. Oke, baik, Rob. Gak disangka, gua kira Erik beneran di penjara. Ternyata yang datang jemput Erik polisi bayaran Fahmi. Cih, dasar licik. Ndri, tolong bukain ya. Suruh masuk aja. Oh, baik-baik, Rob. Saya udah gak tahu harus berbuat apa. Semua rasanya udah di penghujung jalan. Pak Devan harus sabar. Pasti ada jalannya, Pak. Jangan terlalu dipikirin. Jalan seperti apa lagi yang harus saya ambil? Kan kamu tadi lihat sendiri, semua omongan Elena dan ibunya seperti apa aja. Carla, kok kamu belum tidur, nak? Kamu mikirin apa? Gak apa-apa, Bu. Aku belum ngantuk. Nak, kok ibu ngerasa Devan cocok banget ya sama kamu? Ibu ngomong apa sih? Loh, ibu salah kah? Ibu melihat dari kalian berdua tuh cocok. Ibu ngomongnya jangan ngaur deh, Bu. Memang kamu gak ngerasain apa-apa. Ibu ini sudah melahirkan dan membesarkan kamu. Jadi ibu tahu mulai dari A sampai Z-nya kamu. Nak, jujur aja sama ibu, kamu ada perasaan kan ke Devan? Ibu lihat kok, dari cara kamu memandang Devan itu berbeda. Seperti ada rasa, namun kamu pendam sendiri. Bu, Pak Devan tuh sudah punya istri. Bahkan sekarang aja beliau lagi kena masalah, Bu. Hubungan rumah tangganya retak. Ibu kok bisa-bisanya bilang begitu? Maaf, nak. Ibu nggak tahu kalau Devan sudah beristri. Tapi ibu mohon, kamu jujur ya sama ibu. Yang ibu bilang itu betul kan? Bu, aku ini cuma sekretarisnya Pak Devan, Bu. Gak mungkin aku punya perasaan ke beliau. Sekalipun aku punya perasaan, Pak Devan juga posisinya sudah beristri. Kalau Pak Devan belum beristri, aku pasti kejar cintanya. Lagi pula, kalau dijujurkan lebih dalam, iya ibu betul, aku menyimpan rasa buat Pak Devan. Namun, aku tahu daratan, Bu. Gak mungkin anganku menjadi kenyataan dengan kondisi Pak Devan sudah berkeluarga. Pinter, anak ibu dewasa banget. Ngomong-ngomong, coba kamu temui Devan. Sepertinya dia butuh bantuan. Dia gak bisa sendirian begitu. Jika masalahnya melibatkan kamu selesaikan. Jika kamu benar, tidak melakukan apapun, jangan mundur. Coba kamu ke sana, bantu dia. Bentar, setahu aku Pak Devan berteman dengan Robi. Oke, aku harus ke tempat Robi. Siapa tahu dia bisa bantu. Ya ampun, berarti benar Elena minta cerai. Iya bang, ini Fatima sama Naila diusir sama si nenek lampir bau tanah itu, Sulastri. Devan, di mana dia sekarang? Gak aktif bang HP-nya. Pradipta, kenapa Anda di sini? Bu Carla, bisa jelaskan. Tenang dulu Rob, bantu saya bicara, cepat.
Semua bisa begini gara-gara Anda. Jelaskan ke saya, apa maksud semuanya? Malam ini giliran shift 2 anak laki-laki. Iya, Jal. Jal, pikirkan lagi soal besok. Apa nggak terlalu resiko kalau kita kasih bukti ini secara terang-terangan ke Pak Ahmad? Gak apa-apa. Walaupun rasio atau tingkat kepercayaan Pak Ahmad ke kita hanya 10%, setelah melihat bukti jelas itu, gak apa-apa, kita gas aja. Nggak bisa. Orang kaya kita yang jabatannya rendahan hanya penjaga hotel, temui Pak Ahmad secara langsung, nggak mudah. Kita butuh kunci buat masuk dan kasih fakta ini ke Pak Ahmad. Saya antar kalian berdua masuk dan bertemu dengan Pak Ahmad. Hei, Bu Carla, sakit kali loh. Sasu bilang jujur, masih saja kena tampar. Dasar laki-laki idiot. Anda tahu, sekarang Pak Devan hancur berantakan begini gara-gara Anda. Kemana lagi? Nasi sudah jadi bubur, tidak bisa balik lagi jadi beras. Kalau sampai Pak Devan kenapa-napa, bahkan sampai kena hina Elena habis-habisan lagi, dan saya tahu Anda orang pertama yang saya kuliti dan saya bakar. Sabar, saya yakin Devan pasti aman. Kenapa Bu Carla khawatir kepada Devan? Bu Carla suka kah? Nggak usah saya tahu Anda. Pak Devan itu atasan saya. Mana ada anak buah rela ngelihat atasannya digores. Carla, malam ini kita mau bergerak dengan semua rencana yang sudah tersusun rapi. Kamu mau ikut serta? Atau kamu sudah punya rencana? Kita kerjasama aja, apa kamu mau? Jalankan rencanamu sendiri, aku jalankan rencanaku sendiri. Tidak akan ada yang berani sentuh Devan sedikit pun. Baiklah, saya akan mempertimbangkannya lagi. Seno, kita terjunkan rencana selanjutnya. Kamu lakukan sendiri. Culik dan sekap semua orang terdekat mereka. Sekap di rumah ini. Malam ini harus berhasil semua kamu amankan ya. Baik bos, serahkan ke saya semuanya. Robby, saya pengen lihat sampai mana kamu bisa melawan sistem tempurku. Seno, mulai sekarang kamu harus hati-hati. Jangan pernah remehkan Robby. Pradipta sama Andri aja bisa dia taklukkan. Aman bos, cuma Robby doang, gampang. Justru orang yang kamu anggap cuma itu yang bisa menghancurkan semuanya. Jangan bertindak gegabah. Kita sudah terlalu dekat dengan tujuan kita. Oke bos, sebentar lagi semuanya selesai. Ahmad kehilangan semuanya. Lastri mendapatkan apa yang dia mau. Dan akhirnya aku mendapatkan kehidupan yang selama ini aku tunggu-tunggu. Kekayaan, pasangan hidup yang cantik, hidup dengan kenikmatan kemewahan. Katakan sekarang, kita punya apa aja? Ada 3 bukti utama: rekaman kamera, foto asli sebelum dimanipulasi, dan foto palsu yang dikirim ke Bu Sulastri. Terus, kita punya Andri sebagai saksi. Tapi itu belum cukup. Kenapa? Kita harus cari sesuatu yang bisa menghubungkan langsung Fahmi sama Bu Sulastri. Kalau kita cuma buktiin Devan dijebak, nama Devan memang bersih, tapi rencana besarnya belum tentu kebongkar. Saya baru ingat, Hotel Pak Ahmad. Fahmi sering ke sana. Saya juga beberapa kali bertemu dia di sana. Berarti
CCTV hotel bisa jadi bukti tambahan. Tepat. Ya udah, kita ke sana. Jangan gegabah. Fahmi pasti sudah sadar orang-orangnya mulai berpindah pihak. Makanya, bukti ini kita amankan dulu. Mulai sekarang, kalau kalian memang mau bantu, jangan ada lagi yang ditutup-tutupin. Alamak, saya sudah terlanjur masuk terlalu jauh, Rob. Tenang, saya pasti bantu sampai selesai. Robi, Iya? aku percaya kamu. Aku cuma minta satu hal, Apa? jangan sampai Pak Devan kenapa-napa. Aku ada sesuatu yang harus aku urus dulu. Nanti aku menyusul. Aman. Percaya sama saya. Carla, tatapanmu itu nggak bisa bohong. Mungkin ini yang dinamakan timbul perasaan cinta. Jadi begitu ceritanya, Pak. Fahmi itu bukan sekali dua kali datang ke sini. Kalian yakin mempunyai bukti? Rekaman CCTV masih ada. Bahkan beberapa rekamannya ada suara percakapan mereka. Suara? Amankan semuanya. Jangan kasih siapa-siapa dulu. Malam ini kalian bawa semuanya ke villa saya. Dan satu lagi, jangan sampai Bu Sulastri tahu kalian punya rekaman ini. Aman, Pak. Elena, Papa tanya sekali lagi. Kamu yakin mau menyerahkan jabatan operasional perusahaan sementara kepada Mama? Iya, Pak. Soal Devan, Aku sudah mengambil keputusan. keputusan besar jangan dibuat karena emosi. Pak, Elena sendiri sudah setuju. Kenapa masih dipersulit? Karena perusahaan ini bukan barang yang bisa dipindahkan cuma karena satu orang yang sedang marah. Kalau memang Elena tetap pada keputusannya, besok kita bicarakan secara resmi. Kenapa harus besok? Lastri, kenapa kamu kelihatan lebih terburu-buru daripada Elena? Dimas, enggak Pak. Antar saya ke Villa Devan. Papa mau ke sana. Papa ingin mendengar langsung dari dia. Halo, Carla. Tumben telepon. Liz, aku butuh bantuan kamu. Apa? Aku kirim 2 foto. Tolong awasi mereka ya, Listia. Awasi aja. Iya, jangan lakukan apa-apa. Aku cuma perlu tahu mereka pergi kemana dan bertemu siapa malam ini. Oke, aman. Makasih, Liz. Bu Sulastri, saya nggak akan balas semuanya dengan cara ibu. Tapi akan saya buktiin Pak Devan gak bersalah.
Devan, jelaskan semuanya. Sebentar lagi Bapak akan melihat sendiri kok, Pak. Saya datang bukan karena saya percaya kamu 100%. Tapi saya juga nggak mau menghukum seseorang sebelum saya mendengar kedua sisinya. Itu sudah cukup buat saya, Pak. Mana buktinya? Elena, Mama yakin papa kamu ke Villa Devan. Terus, Kalau Devan mempengaruhi papa kamu gimana? kalau Mas Devan memang punya bukti, aku juga mau lihat. Kamu masih percaya dia? Aku nggak bilang percaya, tapi aku penasaran mau tahu kebenarannya. Berapa lama aku awasi dua orang bodoh ini? Sungguh membosankan. Sebaiknya Bapak duduk dulu. Jawaban yang Bapak inginkan sudah tiba. Mari bersulang. Devan, kita datang. Kita akhiri semuanya ya. Devan, apa maksud semua ini? Orang-orang yang akan menjawab pertanyaan Bapak tadi. Pak Ahmad, sebaiknya Bapak duduk dengan tenang dan cermati ya. Biar kami yang bicara. Pak, ini bukti foto Carla tidur sebelum diedit. Lalu ini Devan. Saya ambil fotonya Devan setelah saya berikan minuman yang sudah dicampuri. Lalu Devan mabuk parah dan tidur. Dan ini foto hasil editnya. Jadi foto itu Palsu. Saya yang membuatnya, Pak. jadi kamu. Iya, Pak, betul. Dan saya bersiap bertanggung jawab penuh untuk masalah ini. Dan bukti kedua, ini diambil dari hotel Bapak Ahmad sendiri. Angel, Rosita, dan Dian yang mencarinya. Lalu apa rencanamu selanjutnya? Aku harus mencari berkas-berkas penting perusahaan yang selama ini Elena simpan. Membalikan atas namanya saja sudah jalan yang terbaik untuk menguasai seluruh harta kekayaan Ahmad Jaya Group. Jika rencanaku membalikan atas nama perusahaan dari yang Ahmad menjadi Sulastri itu berhasil, seluruh aset Ahmad Jaya Group dan seluruh aset Ahmad Jaya Hotelnya pun akan jatuh ke tanganku. Sulastri. Oke, aku temani kamu main ya. Jika semuanya berhasil berjalan dengan mulus, aku akan bisa dengan si tua bangka Ahmad itu. Dan aku akan menikah denganmu, Mas Fahmi. Actually. Lastri, selama ini saya yang dibohongi. Pak Ahmad, saya Andri. Saya anak buahnya Fahmi, Pak. Saya siap bersaksi. Semua yang mereka katakan benar. Devan, saya minta maaf atas semuanya, termasuk perkataan Elena kepada kamu. Sekarang semuanya sudah jelas, Pak. Saya nggak pernah selingkuh dengan Carla. Saya dibius, saya dijebak, bahkan saya dituduh habis-habisan, dihina. Iya, saya tahu. Saya
minta maaf, Devan. Tapi ada satu hal yang bukti ini nggak akan bisa diperbaiki, Pak. Apa? Katakan. Kepercayaan. Saya sudah mencoba menjelaskan. Saya memohon untuk dipercaya. Tapi saya dihina, seolah saya nggak punya harga diri. Saya memang lahir bukan dari keluarga kaya, Pak. Tapi saya nggak pernah malu dengan masa lalu saya. Saya bekerja untuk mendapatkan semuanya. Dan ketika orang yang saya anggap rumah sendiri menggunakan masa lalu saya untuk merendahkan saya, ada sesuatu dalam diri saya yang ikut selesai malam itu. Devan, maaf Pak, saya sudah memutuskan untuk mundur dari Ahmad Jaya Group. Jangan ya, Devan. Keputusan saya sudah saya pikirkan. Perusahaan ini butuh orang hebat kayak kamu. Perusahaan Bapak punya banyak orang hebat, nggak cuma saya, Pak. Tapi saya bukan bicara cuma sebagai pemilik perusahaan. Saya sudah menganggap kamu anak saya sendiri. Jangan pergi karena kesalahan keluarga saya ya. Saya akan pertimbangkan lagi. Itu saja yang saya minta. Elena, kenapa? Mah, Iya, Papa bilang foto Mas Devan palsu. Bersiap sekarang, kita pergi. Tunggu saya di depan. Pak. Hmm? Akhirnya nama Pak Devan bersih. Pak Devan gak senang. Saya senang kebenarannya terbukti. Tapi Kebenaran datang terlambat, Carla. Nama saya memang kembali bersih, tapi hidup saya nggak kembali seperti semula. akhirnya semua orang tahu kamu tidak bersalah. Tapi kebenaran itu datang setelah semuanya terlanjur hancur. Dan bodohnya aku justru mulai menginginkanmu di saat hatimu sudah tidak ingin dimiliki siapa-siapa. Pak Devan, ternyata bukan cintaku yang salah. Aku hanya mencintaimu di waktu yang salah. Halo Carla, gimana selanjutnya? Listia, tunggu aku di rumah. Oh, oke. Carla, sebentar. Listia, kamu gak apa-apa? Cepat kemari. Ada mobil mencurigakan. Ada orang yang kamu maksud juga. Tahan mereka, aku akan segera lapor polisi. Baik. Halo, permisi. Tuan, Nyonya. Maaf ganggu waktunya. Saya Listia dari Sean Group. Saya ada janji temu dengan Pak Ahmad malam ini. Listia, lumpuhkan mereka. Robi, bawa buktinya ke kantor polisi. Serahkan malam ini. Fahmi dan Sulastri berhasil ditangkap. Kerja bagus, Carla. Saya segera ke kantor polisi. Waktuku nggak banyak, 10 menit. Mas, apa benar kita sudah cerai? Saya nggak pernah mengajukan bahkan tanda tangan. Tapi kau punya surat cerai dan ada tanda tanganku. Bahkan di buku nikah pun sudah dicap resmi kita pisah. Mas, gimana dengan anak kita? Dia tetaplah anakku dan anakmu. Tidak ada status. Bukan berarti aku harus membuangnya. Mas, maaf. Aku hilaf begitu percaya omongan mamaku.
Ini hukumanmu. Kamu pantas mendapatkannya. Mau gimana pun, kamu gak salah, aku yang salah. Jika anak ini sudah lahir, aku tidak akan melarangmu untuk bertemu. Sudah. Sudah mas, hanya itu. Terima kasih ya, sudah luangkan waktumu. Ya, sama-sama. Elena, ngapain kamu di sini? Maaf Carla, aku sudah mengakui kesalahanku. Kamu suka Devan? Enggak, jangan setahu. Saya cuma sekretaris Pak Devan. Kalau kamu suka, tolong jaga Devan. Ngapain? Dia kan sudah besar. Makasih ya Carla, saya pergi dulu. Iya, silahkan. Ada apa kemari? Saya mau ajak Pak Devan makan. Saya gak mau makan. Carla, kamu sejauh ini membantuku. Pak Devan berlebihan. Tanpa Robi, saya nggak bisa apa-apa, Pak. Bagimu, aku ini apa? Gimana ini? Carla, kendaliin diri lo. Pak Devan, bos terbaik. Kita keluarga di satu perusahaan yang sama. Apa dia marah? Saya sudah pertimbangkan, Pak. Ini keputusan saya yang sudah bulat dan mutlak. Lalu, Saya tetap ingin mundur. karena Elena, Bukan. Saya cuma merasa sudah waktunya saya membangun sesuatu yang benar-benar milik saya sendiri. baiklah. Kalau itu keputusan kamu, saya nggak akan tahan. Tapi pintu rumah saya tetap terbuka buat kamu. Terima kasih, Pak, atas pengertiannya. Ini rumah siapa, Pak? Rumah saya. Villa. Bukan. Terus, kenapa kita ke sini? Dulu saya mulai semuanya dari sini. Rumah saya sebelum saya punya semuanya. Saya mau mulai lagi. Saya mau bangun perusahaan sendiri. Serius, Pak? Iya, Bidangnya apa? belum saya putuskan semuanya. Kantornya? Untuk sementara di sini. Saya yakin Pak Devan bisa. Pada akhirnya, kebenaran memang menemukan jalannya. Pak Devan mendapatkan kembali namanya dan memulai hidupnya dari awal, sedangkan aku masih berdiri di tempat yang sama. Masih menjadi sekretarisnya, masih menjadi orang yang percaya padanya, dan masih menyimpan sesuatu yang mungkin tidak akan pernah aku katakan. Aku pernah berpikir cinta harus dengan memiliki. Ternyata tidak. Terkadang kita dipertemukan dengan seseorang untuk mencintainya tanpa tahu akhirnya akan seperti apa. Aku mencintaimu, Pak Devan, tapi kali ini biarlah perasaan itu menjadi milikku sendiri. Karena mungkin memang beginilah cinta di waktu yang salah.